Nah, kerap mengkritis pedas soal kemiskinan di Indonesia, lantas seperti apa para capres-capres diharap mampu membawa angin segar yang menumbuhkan optimisme bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade, Direktur Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf, Arya Bima, dan juga ekonom Indef, Bima Yudhistira. Ada dua Bima hari ini. Selamat datang. Tiga-tiganya siap untuk diberi pertanyaan. Kenapa harus membandingkan Indonesia dengan negara yang katanya kalau kita mau pakai ilmu perbandingan itu harus kompatibel atau apple to apple? Kan kita apple to apple dengan negara-negara itu katanya. Pak Prabowo itu kan ingin membandingkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia dengan negara-negara lain kan. Bahwa beliau menggambarkan bahwa dari data 2017 itu pendapatan per kapita kita ini kan 3.800 dolar US dollar. Nah, 3.800 US dollar. Nah, tapi faktanya 49% ya penghasilan itu dihasilkan oleh 1% masyarakat Indonesia. Jadi 1% masyarakat Indonesia. Jadi masih lanjut lah ya dari pernyataan Pak Prabowo sebelumnya bahwa 99% rakyat Indonesia itu hidup pas-pasan. Jadi 1% itu yang menghasilkan hampir 50% itu. Nah, Pak Prabowo menyampaikan kalau seandainya yang 1% itu kita keluarkan untuk mengambil rata-rata pendapatan bangsa kita, berarti kita kan hanya 1.900 dolar per tahun. Nah, kalau 1.900 dolar itu bandingannya yaitu Afghanistan, Haiti, Rwanda, dan negara-negara lain. Nah, ini PR bagi kita untuk bagaimana ke depan kita harus bekerja lebih keras. Dan Pak Prabowo menyampaikan juga saat ini bahwa kalau data beliau kutip 2017 itu utang Mbak Christian, saya, Mas Bimo lagi, itu menanggung hutang pemerintah itu 13 juta per kepala. Tapi kalau 2018 ini yang 13 juta itu sudah menjadi 18 juta, 17 juta per kepala. Jadi seluruh naik 4 jutaan gitu hitungannya ya. Jadi itu yang menjadi concern Pak Prabowo bahwa saat ini kita semua rakyat Indonesia menanggung beban kenaikan utang pemerintah yang 2017 13 juta per kepala, sekarang sudah 17 juta per kepala. Lalu Pak Prabowo memberikan gambaran utuh dalam rangka agar kita terus bekerja keras memperbaiki ekonomi bangsa. Makanya Pak Prabowo dan Bang Sandi kan selalu bicara bagaimana melakukan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, lalu bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dan memastikan harga-harga kebutuhan bahan pokok itu terjangkau oleh masyarakat dengan cara menaikkan daya beli masyarakat. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi. Tapi oleh kubu sebelah tidak mau objektif itu loh. Padahal pernyataan Pak Prabowo sangat objektif dengan data yang real, yang kompleks itu, datanya bukan hoax itu, dalam maksud untuk bukan mengkritik, tapi agar ini menjadi perhatian kita semua. Siapapun presiden 2019, 2024 harus bekerja keras mengejar ketertinggalan kita ini gitu loh. Mas Arya Bima udah senyum-senyum betul, sudah komprehensif dalam rangka untuk bisa meningkatkan concern kita semua terhadap masalah ekonomi real begitu? Ya, kalau mengenai hal yang menyangkut ekonomi kan berangkat dari data ya. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ya, dan salah timnya termasuk Mas Andre itu bicara soal keterangan-keterangan ekonomi. Ini suatu apanya yang salah sumber datanya? Ini adalah suatu, saya memang terus membaca ini, saya melihat hanya sekedar propaganda politik, bukan suatu penjelasan indikator-indikator ekonomi, dan itu ya monggo-monggo saja. Jadi beda menjelaskan hal yang menyangkut persoalan-persoalan ekonomi dalam skala ekonomi makro ataupun skala ekonomi mikro, baik dalam sisi keuangan atau sisi pertumbuhan dalam konteks pembangunan industri dan lain sebagainya. Yang disampaikan sejak narasi-narasi yang saya ikuti, ini propaganda politik, bukan bicara soal menyampaikan keterangan ekonomi untuk menyampaikan sesuatu optimisme, menebarkan ini lebih propaganda politik yang menebarkan suatu pesimisme kalau saya melihat ya. Jadi ini yang menurut saya tidak ada suatu hal yang bisa dijelaskan. Misalnya saja soal Haiti adalah di Afrika saja, ini kan bagi saya sudah sesuatu yang jelas tidak keliru benar karena atau berada di benua ngawur. Amerika. Jadi ya. saya tidak melihat
sesuatu yang bisa diperdebatkan dari aspek data, tapi ini lebih bombastis dan saya justru kok seperti merendahkan capaian bangsa kita sendiri yang sudah kita proses dari presiden-presiden sebelumnya. Kan? Saya melihat suatu ada yang paradoksal sekali, antagonis dan tidak perlu ada penjelasan terlalu detail karena ini hanya sekedar Kalau Mas Arya Bima menolak jadi untuk sah-sah saja, tapi tidak perlu ada suatu penjelasan data. itu bisa Karena dipahami. tadi dari awal sudah kita lihat ada sesuatu yang produk domestik bruto berapa. Kami di coba sini, bandingkan dengan ya tiga kan? negara, Di sini tiga negara itu 14.000, dengan di sana masih 100. Indonesia. Kita dengarkan, 25 gitu. saya harapkan bisa ada pandangan objektif dari ekonom Indef. Betulkah kita kompatibel dibandingkan dengan Rwanda, Haiti, Afghanistan? Kompatibel? Apple to apple Indonesia bisa dibandingkan dengan mereka, betul? Sebenarnya begini, sebenarnya nih Pak Prabowo ketika membandingkan ini ada yang loncat ya. Apa yang loncat? Yang loncat itu dia membandingkan antara kepemilikan aset yang 1% itu menguasai 49% total aset nasional. Itu awalnya adalah riset dari Bank Dunia dan Credit Suisse. Kemudian dikomparasikan kalau yang 1% dikeluarkan, kira-kira ada berapa kemudian masyarakat yang hidupnya pas-pasan. Tadi Bung Andre menjelaskan itu. Itu artinya kan memang tidak comparable begitu ya. Ini dua riset yang terpisah sebenarnya. Karena yang satu berbicara aset, yang satu kalau membandingkan dengan PDB per kapita itu. Yang kedua, kalaupun memperbandingkan tingkat kemiskinan ya, selain tadi datanya Kompas sudah cukup lengkap lah. Saya nggak mau bahas itu lagi. Tapi dalam klasifikasi kalau sama-sama merefer Bank Dunia, yang namanya Haiti, yang namanya Rwanda, kemudian ada lagi Kiribati itu yang sering disebut, itu masuk ke dalam lower income status. Kita Jadi, masuk di mana? Indonesia kita yang mana? middle, dan kita akan naik kepada middle upper gitu ya. Ini yang masuk dalam posisi yang sekarang. Jadi membandingkan negara kelas menengah, kemudian dibandingkan dengan negara yang paling jomplang PDB per kapitanya, tentu itu tidak apple to apple. Nah makanya ini kemudian harus ada penjelasan publik yang jelas, metodenya bagaimana, sistematisnya seperti apa. Jadi masyarakat pun akan clear apa yang kemudian diperbandingkan. Ini karena ini dua riset yang berbeda saya kira, tapi dijadikan campur-campur sehingga menjadi bingung. Padahal yang dimaksud Credit Suisse itu awalnya adalah aset. Aset, kepemilikan Bukan, aset. Betul, beda Kepemilikan dengan aset. pendapatan. Oke, beda dengan pendapatan itu. Saya akan beri kesempatan ke Bung Andre untuk menanggapi dua pernyataan dari dua narasumber saya, tapi kita jeda dulu. Usai jeda saudara, di Sapa Indonesia Malam.